Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu senantiasa memberikan bagi kita semuanya kesehatan, keselamatan, kemudahan, keberkahan. Warzuqna husnal khatimah. Dan Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kaji kita, yaitu sampai pada ke arah 223 kalau dalam terjemah. Babun fi rahmatillah bi'abdihi idza adkhala fi qabrihi. Itu kaji kita bahas tentang bagaimana rahmat Allah kepada hambanya yang terbesar. Rahmat Allah kepada hambanya yang terbesar adalah ketika dia memasuki daripada kuburnya. Para jamaah rahimahullah. Jadi disebutkan dalam keterangan yang ada bahwasanya qala Atha al-Khurasani arhamma ma yakunu rabbu bi'abdihi idza dakhala fi qabri wa taqarraqa an-nas anhu wa ahlahu. Jadi disebutkan jamaah rahimahumullah, rahmat yang terbesar, rahmat yang terbesar yang didatangkan oleh Allah kepada seorang hamba itu idza dakhala fi qabri. Itu rahmat ketika seorang itu memasuki kuburnya, ia terpisah dengan keluarganya, keluarganya pun meninggalkan dirinya, maka di saat itulah kemudian dia mendapatkan rahmat, maka itu rahmat yang sangat besar. Jadi Allah itu begitu sayangnya kepada hambanya,
dan sayang Allah yang kepada hambanya yang paling besar itu saat ketika manusia itu mengakhiri daripada ajalnya, yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu adalah perkara yang besar. Sehingga bagaimana kemudian cita-cita umat ini adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis orang yang ingin berjumpa itu pasti nyiapin modal. Kalau kita mau ngunjungin temen, kepengin ketemu, ya tahu diri lah namanya ngunjungin temen. Seenggak-enggaknya itu bawa entengan, bawa doa yang baik, kan itu kan. Ada ubi cilembu yang bawa ubi cilembunya, kan itu kan. Ibarat kata seperti itu. Lah orang itu mau ketemu dengan Allah, ya harus pasti ia nyiapin diri apa yang perlu dibawa menuju Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka ketika ia menginginkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, maka orang tersebut mempersiapkan diri dengan amalan yang soleh. Amal soleh pun gak cukup. Bagaimana amal soleh itu gak hilang? Sebab ada orang amal soleh tapi amal solehnya itu hancur. Makanya Al-Kahfi 110 kemudian melanjutkan ayatnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan ia tidak mensekutukan Allah dengan satu apapun. Jadi disatakan jamaah rahimahullah, disebutkan bahwasannya saat yang terindah, saat yang terindah seorang hamba yang ditunggu-tunggu oleh seorang mukmin adalah saat bertemu dengan Allah. Saat yang terindah. Untuk apa kemudian itu saat yang terindah? Untuk mendapatkan balasan. Hal yang paling dirindukan oleh seorang pekerja itu apa? Gaji. Kita begini kalau nggak ada gajinya ngapain? Capek-capek ke masjid? Enakan? Enakan? Tidur. Kalau nggak ada upahnya itu ngapain? Bangun-bangun kemudian pada waktu malam bangun sholat. Kalau nggak ada upahnya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu dulu nggak bisa disebut, kemudian dikasih sesuatu oleh Allah Ta'ala. Awalnya nutfah, kemudian lama-lama kemudian dikembangkan sampai lahir. Yang awalnya kemudian yuladu alal fitrah, gampang diatur. Ternyata kemudian tatkala dia punya pikiran, dia berani tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan saat yang terindah yang ditunggu oleh seorang mukmin adalah saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan balasan, untuk mendapatkan upah, kebaikan-kebaikan yang kemudian jamaah rahimahumullah, ya, yang didatangkan oleh Allah kepadanya. Makanya sampai disebutkan doa Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik daripada amalan kami ya Allah sebelum ajal menjemput kami, dan jadikan sebaik-baik daripada hari-hari bagi kami adalah hari ketika bertemu denganmu, yaitu sakaratul maut.
Itu rahmat yang besar. Dan rahmat itu kenapa dikatakan rahmat yang besar? Karena itulah yang menjadi pondasi kebahagiaan yang sungguhnya. Maka suatu ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, masya Allah, beliau terkenal orang luar biasa, terkenal dengan muallimil Quran, orang yang menghabiskan waktu malam siangnya itu dengan Al-Quran. Orang yang sampai diterangkan dalam tafsir Az-Zumar itu oleh Ibnu Katsir, bahwasanya orang yang mampu berdiri di waktu malam menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholatnya adalah Utsman bin Affan. Min barakatil waktu, berkahnya waktu begitu luar biasa. Sampai 2 kali ia menjadi menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebut Dzun Nurain, sang pemilik 2 cahaya. Satu-satunya orang, satu-satunya manusia yang diambil mantu 2 kali oleh Nabi adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Orang yang kemudian perjuangkan agama, sampai kemudian mushaf yang ada dalam hadapan kita itu dikenal dengan mushaf Utsmani. Orang yang dijamin surga sebelum kewafatannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendirmakan daripada hartanya, saking terkenalnya ia mendirmakan daripada hartanya itu, hingga hari ini 1400 tahun yang ada, nama beliau masih terukir, bahkan menjadi salah satu nama apartemen yang ada di belakang Masjid Nabawi samping Hotel Ramadan, yaitu Pondok Utsman bin Affan, rekeningnya atas nama Utsman bin Affan. Orang sudah wafat 1400 tahun, tapi atas nama beliau diabadikan oleh pemerintah Arab Saudi. Saking terkenalnya ini orang. Maka suatu ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu lewat pemakaman umum. Ketika beliau lewat pemakaman umum, bercucuran air mata beliau. Ditanya oleh sahabat, "Hai Utsman, kenapa kau menangis seperti ini? Bukankah engkau ini orang yang mulia?" Apa kata beliau? "Ketika aku melintasi pemakaman umum ini, aku teringat sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa iyanju minhu fama ba'dahu aisar, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad." Kata beliau, aku teringat sabdanya Nabi, kuburan itu adalah pos pertama menuju akhirat. Pos pertama menuju akhirat itu yang kuburan. Ya, maka siapa orang yang memasukinya dalam keadaan selamat, maka selamat seterusnya. Siapa orang yang memasukinya dalam keadaan tidak selamat, maka tidak selamat seterusnya. Apa kata beliau? Sedangkan aku Utsman bin Affan, aku belum tahu apakah saat-saat aku memasukinya termasuk yang selamat, apa termasuk yang tidak selamat. Itu Utsman bin Affan. Sebagaimana kita imami. Makanya rahmat terbesar dikatakan jamaah mulia, babun fi rahmatillah bi 'abdi idza adkhala fi qabri. Rahmat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada seorang hamba itu rahmat di akhir usia. Rahmat ketika bertemu dengan Allah dalam kondisi yang sukses, yang diawali dengan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Maka dikatakan oleh Nabi, yub'asu ala ma mata alaih. Ya, manusia dibangkitkan di yaumil mahsyar, itu ngikuti awal kematian. Jadi nanti bangkit ngikutin awal kematian. Namun awal kematian ngikuti akhir kehidupan. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat bil khawatim.
Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung endingnya. Lah ending dipengaruhi oleh awal. Jadi awal mempengaruhi akhir, akhir hidup menentukan awal mati, awal mati menentukan hidup selama-lamanya. Sehingga otomatis yang harus diraih oleh umat manusia itu adalah awal matinya itu. Bagaimana awal mati itu dalam kondisi yang baik. Dan orang itu ternyata dimatikan oleh Allah dalam kebiasaannya. Dalam kebiasaannya. Insya Allah. Jadi gak jauh orang itu dimatikan oleh Allah dari kebiasaan. Ya, kebiasaannya ngaji, ya gak jauh dari ngaji. Kalau gak di pengajian, ya datang ke pengajian, atau dalam rangka menuju pengajian, atau setelah pengajian, atau nunggu pengajian, urusannya ngaji. Masya Allah. Ya. Ada orang itu kemudian diterangkan dalam kitab At-Tadhkirah kali ini. Ketika mau meninggal dunia itu yang disebut adalah apa? Yang disebut angka-angka 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40 langsung mati. Ternyata ini orang otaknya tiap pagi hari, ya, siang hari, sore hari, malam hari itu yang ada cuma angka-angka. Ya, orang yang dagang yang otaknya itu hanya dipenuhi dengan angka. Bahkan dalam kitab At-Tadhkirah yang sebelumnya disebutkan, ada orang wafat itu ketika ngomong, yaitu apa? Sekarang mati. Habis ngomong apa? Sekarang mati. Ya, pemain catur handa. Oh, sampai dibawa mati. Oh. Makanya yang harus dicakepin itu akhir hidup ini. Nah, akhir hidup dipengaruhi awal hidup, jangan main-main. Ya, ketika kami ke Surabaya kemarin, suatu seorang guru, kata beliau, ya, dunia kamu, ya dunia dia isinya sakit, isinya sehat, isinya senang, isinya susah. Ada yang kaya, ada yang miskinnya sebentar. Kayanya sebentar, susahnya sebentar, senangnya sebentar, cakepnya sebentar, lama-lama tua, nggak bisa dibohongin. Ya. Duduk baru 10 menit ada gesernya udah 3 kali, kanan, kiri, celocorin, pijitin sendiri, mau baru 10 menit, nggak bisa dibohongin. Isinya dunia. Maka kita itu harus nekat. Jadi kita harus nekat jadi orang senang. Kita harus punya cita-cita jadi orang yang tidak pernah tua, tidak pernah susah, tidak pernah menderita, tidak pernah miskin, tidak pernah sakit. Ya. Cita-cita itu harus dikuatkan. Dan itu tiketnya adalah amanu wa amilus sholihat. Yaitu di akhirat. Di akhirat itu kalau sudah enak terus. Kalau sudah susah terus. Di dunia enggak. Hari ini senang, besok susah. Hari ini susah, besok senang. Ya. Hari ini sakit, besok sehat. Hari ini sehat, besok sakit. Jadi dunia muter. Makanya disebutkan di dalam keterangan ini, rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu adalah saat terjadi sakaratul maut, karena itu yang menghantarkan perjumpaan dengan Allah dengan mengambil upah yang sangat besar. Ini jamaah yang mulia, kita pun juga harus bertekad itu. Baik disebutkan yang muliakan ta'ala dalam satu firman-Nya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Dalam surah Yunus ayat yang ke-26 disebutkan oleh Allah, lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang baik ya dia dapat baik. Kalau orang baik ya dapat baik. Artinya upah itu bergantung pekerjaan, ya kan? Upah itu, gaji itu bergantung dengan pekerjaan. Lilladzina ahsanul husna, orang yang baik al husna juga dapat baik. Cuma dapat baik diterangkan dalam surah Yunus ayat 26 itu waziyadah, plus ini yang menjadi perbincangan di antara para ulama. Orang itu kalau benar-benar baik, dia akan dapat upah kebaikannya tanpa dikurangi sedikit pun. Gak cuma dapat kebaikan, tetapi waziyadah, plus ziyadah itu tambahan kebaikan. Lah apa tambahan kebaikan itu? Maka ini ulama kemudian memperbincangkan. Ada yang mengatakan ya tambahannya berlipat-lipat kebaikan yang dimilikinya. Ada yang menyebutkan yang namanya waziyadah itu yang disebut plus. Plus itu adalah berjumpa dengan pemberi upah. Masya Allah. Berjumpa dengan pemberi upah. Jadi upahnya nggak cuma dikasih, tapi yang ngasih upah pun nemui dirinya. Siapa itu? Allah. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi Nabi SAW menggambarkan ya, kebahagiaan seorang muttaqin itu ketika bertemu dengan Allah dengan amal-amal yang soleh. Makanya Nabi mengatakan orang puasa ya lisoim farhatan. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun ya, pertama yang itu kebahagiaannya indah iftari, ketika di dunia saat dia berbuka. Wa farhatun, dan kebahagiaan yang kedua inda liqa'i rabbi, ketika ia berjumpa dengan Allah. Laparnya itu menjadikan sebab ia tidak akan lapar selama-lamanya di yaumil qiyamah. Masya Allah. Dan itu bahagia kan? Itulah jamaah mulia. Manusia itu mesti ada resiko. Ya enggak Pak? Hidup itu kan pilihan. Hidup itu pilihan. Milih baik, silahkan. Milih gak baik, silahkan. Milih sholat, silahkan. Milih gak sholat, ya silahkan. Hidup itu pilihan. Tapi setiap pilihan itu mesti ngandung Masya Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika membaca ayat ya, bahwasanya manusia itu innaka kadihun ya ayyuhal insan ya ayyuhan nas ya, innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi. Kalian itu bekerja. Kata Nabi, hei manusia, kalian itu bekerja. Kalian itu bekerja dan kalian harus mendapatkan hasil daripada kerjaan. Dan ceritanya pada saat itu ada seorang pendeta dalam riwayat itu. Pendeta itu keluar dari gereja. Keluar dari gereja, Umar bin Khattab itu melihat. Ketika lihat pendeta keluar dari gereja itu, nangis Umar bin Khattab itu. Bapak nangis. Sampai kemudian ditanya, ya Amir, ini engkau kok nangis? Lihat ada orang pendeta keluar dari gerejanya, kenapa kau nangis? Apa kata dia? Alangkah kasihannya orang itu, lelah letih di dunia tetapi upah ia tidak. Alangkah kasihannya orang itu
Ia keluarkan daripada tenaganya, waktunya untuk membimbing daripada umatnya. Ia lelah, ia letih, tetapi ia tidak mendapatkan upah daripada lelahnya itu. Masya Allah. Jadi kita itu dapat nilai. Makanya perhatikan di dalam surah Al-Mu'minun yang sering dibaca oleh imam, qad aflahal mu'minun. Dia tidak dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Dalam Quran itu ketika Allah mengutarakan tentang untung itu dengan kalimat falah. Sampai azan pun menggunakan kalimat falah. Hayalal falah. Bersakar dengan kalimat yaitu apa? Al-falah. Kalau falah itu kemenangan, keberuntungan. Kalau al-falah itu artinya petani. Iya. Ketika Allah menjelaskan kalimat untung itu menggunakan kalimat seakar kata dengan al-falah. Kenapa kok Allah ambil pilih kalimat itu? Qad aflaha, sungguh beruntung. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutarakan, menyamakan daripada kalimat keberuntungan itu hampir sama dengan keberuntungan seorang petani. Jadi kalimat falah, al-falah, bahagia, untung seakan dengan kalimat al-falah yang artinya apa? Petani. Ayo coba, petani itu apa yang ada dalam pikiran kita? Satu, yang sama dengan keberuntungan agama ini. Satu, apa pertama? Pertama, panen setelah tanam. Ada nggak orang itu panen tanpa tanam? Agama ngajarin pertama gimana ceritanya Anda panen, nanam saja? Enggak. Satu. Nomor dua, hasil panen tergantung hasil apa? Tergantung yang ditanam. Gimana ceritanya panen padi wong yang ditanam rumput? Gimana ceritanya panen kebaikan yang besar wong yang ditanam itu joget, dugem, nyanyi? Ya gimana ceritanya? Orang nanam rumput ya dapat rumput, orang nanam teler ya dapat teler nanti di akhirat, kan gitu. Ketiga, kualitas panen bergantung apa? Kualitas panen bergantung perawatan, ya, pupuknya. Sama-sama nanam. Sekarang yang ditanam bukan rumput, padi, sama-sama padi, sama-sama 1 hektar. Apakah panennya sama? Enggak. Sama-sama nanam ngaji. Kalau tadi kan enggak, yang ditanam ya maksiat, satu nanam kebaikan. Sekarang enggak, sama-sama nanam kebaikan, tapi kualitas panennya beda. Nah, bisa mengatakan orang sholat itu ada yang dapat satu. Dapat satu itu Pak, kalau sholatnya khusyuk sendiri. Jadi sholat khusyuk sendiri itu dapatnya 1. Kurang khusyuk tapi rame-rame dapat berapa? Kurang khusyuk tapi rame-rame dapat berapa? 25. Dalam hadis 25. Ada subsidi silang. Jadi jangan kemudian bangga saya yang penting khusyuk, sholat segitu khusyuk sampai panjang-panjang rakaatnya. Enggak, Anda kalah dengan yang jamaah walaupun baca kulhu, Anda kalah. Sisi nilai Anda kalah.
Sebab orang yang gak khusyuk, walaupun dia gak khusyuk tapi jamaah, itu dapat 25. Masya, beda kualitasnya. Ya, Masya Allah, sampai diterangkan dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi. Ada seorang ulama Irak, yaitu beliau itu tertinggal sholat isya berjamaah karena lelah istirahat, tertinggal sholat isya berjamaah. Kaget dia, lihat waktu, wah ini sudah waktunya isya. Langsung ia lari ke masjid. Buka dalam kitab Al-Kabair, lari ke masjid ulama ini. Ia lari ke masjid, masjid yang ada di sampingnya udah tutup. Ia kejar lagi sholat yang terdekat, tutup. Sampai 67 masjid semuanya sudah tutup. Kalau kita kan nyantai, kualitas beda. Apa yang dikerjakan oleh beliau? Yang dikerjakan oleh beliau itu sambil menangis, maka beliau itu sholat isya 27 kali. Berapa dalam kitab? 27 kali. Untuk ngejar ketinggalan sholat berjamaah isya tadi. Sholat isya 27 kali. 27 kali berarti kali 4 rakaat kan begitu. Ketika dia lelah maka tertidur. Saat tertidur jamaah yang mulia, ia mimpi naik kuda. Naik kuda lagi mengejar rombongan kuda yang di depan itu. Ia pacu kudanya tetapi tetap gak mampu untuk mengungguli rombongan yang di depannya. Hingga pada akhirnya muncul hatif. Hatif itu suara yang ada. Ya langsung masuk ilham kepadanya. Hei fulan, sekencang apapun engkau memajunya, engkau tidak akan mampu untuk menyalip mengejar rombongan yang ada di hadapanmu, karena mereka amin bersama imam dan engkau tidak. Masya Allah, 27 kali tapi nggak amin dengan imam. Ada orang sholat isya 2 rakaatnya amin dengan imam. Siapa orang yang amin bersama dengan imam, kata Nabi, berarti sama dengan amin malaikat. Siapa orang yang aminnya bareng dengan malaikat, dosa yang dimiliki hapus. Dan dikatakan engkau rombongan orang sholat 27 kali 4 rakaat tapi gak amin bersama imam, dan engkau tidak mungkin mengejarnya. Yang ditanam sama, kualitas panen beda. Sama-sama ngaji, satu nyender udah mimpi Mekah, yang satunya kemudian mentelengin tetapi pikirannya ke cucu-cucu, katanya dagang. Yang ketiga pikiran, otak semuanya jalan, memikirkan daripada apa yang kemudian didengarnya. Beda. Duduknya sama, dengarnya sama, kualitasnya beda, panennya beda. Tapi tetap panen. Karena satu rombongan. Dalam hadis Riyadhus Shalihin yang panjang itu, ya Allah, kata Allah, aku ampuni semua orang yang hadir itu. Kata malaikat, ya Allah, di antara mereka itu laisa minhum, tidak masuk kelompoknya. Kata Allah Ta'ala dalam hadis yang sahih itu, kemudian dikatakan oleh Nabi, bertanya kepada malaikat, malaikat, yang kau maksud ia gak masuk rombongan, maksudnya bagaimana? Ya Allah, di antara mereka itu ada yang cuma mampir, yang mau melanjutin perjalanan, capek, akhirnya mampir ke masjid. Pas kebetulan masjid ada pengajian, dia cuma mampir doang, nyender sambil merem-merem, cuma nyenengin kakinya cumplem, yang mau melanjutin perjalanan. Ada yang di situ nungguin temen, karena temennya ngaji, ya mau makan malam, maka karena temennya ngaji, ikut-ikutan ngaji, tapi tujuannya sebenarnya yaitu mau jalan sama temen. Bahkan di situ ada yang mau jualan, habis sholat, habis ngaji, nanti ada yang nawarin dagangan. Sebab pertama kali yang mendatangi tempat itu memang sejak
sejak awal niatnya dagang. Apa kata Allah? Gak apa-apa, gak apa-apa. Mereka tetap aku ampuni sebab masuk dalam satu rombongan. Jadi ibarat kata masuk surga pakai bis begitu, lihat. Maka itu rombongan masuk satu gerbong. Ada yang di belakang gandolan, gak dapat kursi, tapi masuk juga. Kenapa kok kamu gandol-gandol, gak dapat kursi? Aku rombongan yang gak niat, tapi rombongan juga, masuk juga. Kualitas beda. Tak lanjutin lagi. Yang dipilih oleh Allah, kenapa Allah bahas untung itu kemudian kok seakar kata dengan kalimat petani? Ternyata panen itu pakai waktu. Saya mau nanya, ada nggak orang nanam langsung panen? Jadi jangan buru-buru. Kadang-kadang buru-buru, habis sedekah motor pengen dapat mobil. Ya. Jangan buru-buru. Sedekah mobil pengen dapat truk. Jangan buru-buru, investasi bodong, gak taruh-taruhan sekarang dituju ke sana kemari. Jangan buru-buru, ini amalan akhirat, panennya itu di akhirat, bukan di dunia. Sebab orang panen itu gak bisa labil. Kapan panennya ngaji? Di akhirat. Kapan panennya tahajud? Di akhirat. Jadi jangan pernah nyalain Tuhan. Udah duha mulai kecil, nasib kayak begini-begini aja. Katanya kalau sholat duha gak bakal miskin. Duha sudah 2 rakaat tiap hari, tapi masih Anda sih terlalu kepengen cepet. Amalan yang dikerjakannya itu kepengen buru-buru dapat di dunia. Itu namanya belum waktunya panen, minta panen. Ya, jadi yang dirindukan oleh seorang mukmin itu panen. Panen. Ada seorang Sa'id Al-Musayyab. Saya bahas panen ini. Sa'id Al-Musayyab itu Sayyidut Tabi'in, generasi terbaik setelah sahabat. Suatu ketika beliau sakit, hingga sampai kemudian orang-orang pun mengunjunginya. Nangis luar biasa. Ditanyakan kepada beliau, wahai Sa'id Al-Musayyab, apa yang menjadikan engkau menangis? Kata dia, inilah hari-hari yang aku tunggu. Lelah letihku setiap hari itu cuma nunggu satu hari. Hari di saat aku pulang ke Allah, apakah aku yang selamat, apa enggak? Gitu mau mikirnya. Padahal diterangkan Sa'id Al-Musayyab itu seorang generasi tabi'in yang tidak pernah tertinggal takbiratul ihram dengan imam selama 40 tahun. Masya Allah, 40 tahun gak pernah tertinggal dengan imam takbiratul ihramnya. Artinya apa? Berarti sebelum waktunya sholat dia sudah masih nangis. Kenapa? Sebab dia tunggu saat-saat itu. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tatkala ditanya, wahai Tuan Imam Ahmad bin Hanbal, kapan engkau itu istirahat dari lelah letihmu pagi, siang, sore, malam melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan? Maka beliau pun mengatakan, yaitu hingga hatta nadharaha fil jannah. Ya. Maka beliau mengatakan, inda awali qadamin nadharaha fil jannah. Maka aku ini akan berhenti ketika kakiku ini sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini rahmat terbesar. Rahmat terbesar itu berarti saat manusia memasuki kuburan. Dan ketika masuk gak ada pertolongan sama sekali. Makanya disebutkan, pertanyaan kemudian muncul, lalu apa yang menjadikan sebab datangnya rahmat Allah di saat kematian?
Di antara sebab kemudahan menarik rahmat di saat kematian itu, pertama adalah memberi pertolongan kepada sama muslim. Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Siapa yang sering nolong saudaranya, maka di saat-saat sulit, di saat-saat sulit deretan akhirat, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sedekah. Sedekah itu menjadi salah satu penyebab tertahannya mati yang buruk. Dikatakan bahwa as-shadaqatu tarfa'u tatassu. Sedekah itu menolak mati jelek. Sedekah itu menolak mati jelek. Maka sampai Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nisa, ya nisa'al mukminin, wahai orang-orang mukminlah para wanita dari kalangan mukminat, bersedekahlah kalian, tutuplah api nerakamu itu dengan sedekah. Makanya rintian pertama saat orang itu melepaskan dunia menuju akhirat, rintian pertamanya adalah sedekah. Diterangkan dalam surah Al-Munafiqun, ayat-ayat yang terakhir, ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa katanya? Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Di saat orang itu meregang nyawanya, maka di saat itu ia mengatakan, ya Allah tundalah ini, ya Allah tundalah ini, ya Allah tundalah kematian sebentar saja, ya Allah, aku akan melakukan sedekah. Ujung daripada ayat wa akum minas shalihin, dan aku ingin menjadi orang yang soleh, aku akan melakukan amalan yang soleh. Padahal sedekah itu termasuk salah satu jenis amal soleh. Kenapa dirintihkan yang pertama? Maka ulama mengatakan berarti sedekah itu amal soleh yang menjadi ujung pangkal rahmat turun apa tidak di saat sakarat. Iya maaf. Makanya orang pelit itu matinya agak susah. Matinya agak susah. Tapi kadang umurnya panjang. Orang pelit-pelit umurnya panjang. Susah mati. Bahkan jalan lodan mati semuanya, tinggal dia sendirian. Alhamdulillah. Nah, kembali kepada judul daripada kaji kita itu, bahwa rahmat Allah yang terbesar kepada seorang hamba adalah di saat ia memasuki alam kubur. Bahkan jamaah mulia, di saat kemudian keranda itu diangkat, kata Rasulullah, idza wudi'atil janazah fahtamalaha rijalu ala a'naqihim. Ketika keranda sudah mulai diangkat ke atas daripada leher manusia, maka apabila dia orang yang soleh, fa in kanat sholihah, dia orang soleh, apa kata dia? Qaddimuni, segerakan aku. Orang itu kalau soleh, kepingin cepat-cepat ketemu upahnya. Makanya kata Syekh Utsaimin, siapa orang yang menunda pemakaman, menginapkan di rumah saudaranya selama 1 hari tanpa adanya uzur syar'i, diinapkan dia dalam 1 hari itu, berarti ia menunda upah dan ia berbuat zalim. Maka orang-orang yang ada itu berbuat zalim kepada jenazah karena tidak menyegerakan seorang untuk berjumpa dengan
upahnya. Insyaallah. Dan itu upah itu akan kelihatan di saat wafat itu. Tetapi wa in kanat ghaira salihah, bila ia orang yang enggak saleh, apa kata mereka? Ya wailaha aina tadhabun, ya wailaha aina tadhabun. Kau bawa kemana kami ini? Kata Nabi, itu bukan suara biasa. Suara itu menyayat-nyayat, didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Nabi mengatakan dalam riwayat yang sahih itu, lau anna sami'ahu lasaiqah. Andaikan manusia diperkenankan oleh Allah untuk mendengar ucapan orang yang dibawa ke kubur itu, maka lasaiqah, dia jadi orang yang stres, semua urat sarafnya, syaraf-sarafnya pun putus, gak bisa jadi normal. Masya Allah. Makanya lagi dan lagi, kebahagiaan itu di saat akhir hidup untuk menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan setelah dan kalinya memikirkan kebahagiaannya yang panjang nanti di yaumil qiyamah. Jika dalam satu riwayat hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah mereka yang memikirkan kebahagiaan setelah mati. Orang cerdas. Sebab kebahagiaan setelah mati itu umurnya sangat panjang dan gak ada lagi. Kalau sudah bahagia, bahagia memang. Wal ajiz. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang hanya memikirkan kenikmatan yang sesaat. Wa ba'an nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang-orang yang cuma mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu sampai kemudian nafsunya dijadikan Tuhan. Nafsunya nyuruh maksiat ya maksiat, nafsunya nyuruh untuk ngancurin badannya yang ngancurin badannya, bunuh diri, macam-macam. Di orang cerdas seperti itu. Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang yang sangat terkenal dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di awal kitab At-Tadhkirah ini disebutkan satu-satunya orang yang mati pakai ditawarin, itu Ibrahim. Orang yang dikenal dengan Khalilullah. Orang yang dikenal cintanya ke Allah itu gak tertandingi. Saking cintanya ke Allah, maka kemudian disuruh nyembelih anaknya pun juga dikerjakan. Anaknya juga begitu. Dalam satu dialog imaniah yang mengatakan, hai ayah, tajamkan pisaumu agar engkau tidak kerepotan menyembelih diriku. Diasah dengan tajam pisau Ibrahim. Apa kata Ismail? Hai ayah, ketika engkau menyembelihku, tutuplah matamu supaya engkau tidak menangis, tidak terhalangi, tidak berat untuk menyembelihku. Nanti khawatir keikhlasanmu hilang ketika engkau melihat daripada leherku yang kau sembelih. Hai ayah, lepaskan bajuku. Lepaskan bajuku, jangan sampai bajuku terkena percikan darah. Kalau bajuku terkena percikan darah, nanti dilihat oleh ibuku. Kalau ibuku melihat anaknya disembelih, ya, maka ia akan teringat selalu karena ia yang melahirkanku. Maka nanti ia menangis dan engkau akhirnya tidak ikhlas menyembelihku. Insyaallah. Dialog itu sampai bikin takbirnya malaikat, Pak. Alamma wa allahu lil jabin, ketika pisau sudah berada di lehernya tinggal 1 detik, set, wa fadainahu bi dhibhin adzim, tiba-tiba berganti dengan seekor kambing yang besar. Artinya terkenal cinta kasihnya ke Allah. Tetapi apakah Ibrahim kemudian mengabaikan kebahagiaan berjumpa dengan Allah? Tidak. Bukan dalam surah Ibrahim ayat 41. Bagaimana tangisan Ibrahim ingin kebahagiaan berjumpa dengan Allah. Yang dipikirkan itu ketemu Allah. Ia mengatakan itu apa?
Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni orang-orang yang beriman nanti pada hari yaumul hisab, pada hari kemudian berdiri di hadapanmu ya Allah. Artinya apa? Ampuni, sukseskan, jangan sampai menjadikan aku menderita. Jadi orang-orang seperti ini masih apa? Masih mikirin apa? Akhirat. Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat yang sahih, Nabi itu ketika muncul geledek, jadi mendung yang pekat, ya, kemudian muncul petir, maka Nabi gemetar tubuhnya sambil memasuki rumahnya. Sampai kemudian ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau mendengar petir, mendung yang pekat itu kemudian engkau bergetar tubuhmu ya Rasulullah? Apa kata beliau? Aku khawatir ya Aisyah, petir itu, mendung itu menjadi musibah adab untukku dan untuk umatku yang ada. Masih mikir. Insya Allah kalau kita santai-santai bah, ya, Masya Allah. Semoga Allah ampuni kita semuanya bayar dan bahagia di saat berjumpa dengan Allah. Amin Allahumma amin. Dah, ada yang tanyakan? Bapak ya? Ya, selesai semuanya. Ya, yang terpenting bagaimana seorang hari-harinya mikirin seneng yang panjang, dan seneng yang panjang itu seneng di mana? Di akhirat. Gak tua seterusnya, ya, gak susah seterusnya, gak sakit seterusnya. Yes, kebahagiaan yang sesungguhnya, dan itu gak gratis. Tidak ada cerita seneng itu gratis, bayar. Ke PNJ aja bayar, ya. Apalagi ke surga, gak ada cerita yang gratis. Maka dikatakan inna sil'atallahi ghaliyah wa inna sil'atallahi jannah. Allah punya dagangan, dan dagangan Allah itu mahal. Dagangan Allah berupa surga. Ya, semoga kita bisa memasukinya bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.